Satu pepatah Cina mengatakan adalah jika ingin menghidupi siapa? Jika ingin pemberian terbaik untuk seorang nelayan adalah mengajarinya memancing, bukan memberikannya ikan. Ketika kita menggunakan khu dan sebelum sudah berwudu lalu wudunya batal, mau wudu lagi, nggak perlu bagi kita untuk nyopot untuk melepaskan khu. Lalu yang diusap mana? Logika, karena yang bagian bawah yang kotor, bawah dong. Iya. Tapi ternyata dalam syariat Islam bagian atas. Nah kita juga punya nih salah satu sahabat yang juga bisa bikin kata-kata yang luar biasa nih. Langsung aja kita Bingung. Mendeskripsikannya dia bingung tuh. Iya. Apalagi nggak ada lagi berarti. Terlalu banyak ketawa dia sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita tongkrongan yang ya nggak kece-kece amat tapi sih. Udah mulai menurun. Mungkin setiap Ramadan mungkin teman-teman udah sering lihat kita ya di episode yang lalu. Dan kali ini kita masih bersama dengan Ustadz. Ayo Silakan, Anja, ayo. Ustadz Husain Abdul Aziz Armi. Oh iya benar. Padahal tadi ini bagian mana yang salah nih? Bagian mana atau bagian tengah nih yang salah? Karena udah berapa hari kita nggak take video nih. Dan ini masuk di sesi historical undercover. Dan kali ini kita di episode ke-8. Hah, ke-8? Iya, ke-8. Gak kerasa ya, di episode ke-8. Dan gak terasa juga Ramadan udah hari ke? Ada apa? Hari ke? Sekian. Hari kesekian. Ya. Sebelum kita mulai, kita spill dulu episode ke-7 kemarin. Oh iya. Ayo teman-teman. Kan kemarin kan kita lagi bahas ayam-ayaman sayur lah yang kemarin semua dibahas itu. Iya. Salah satu toko besar di Mekah dan juga orang yang paling memusuhi Rasulullah dan juga termasuk paman jauh Rasulullah. Ya? Iya. Siapakah dia Sandi? Silakan. Ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri dulu sama buru-buru. Ciri-ciri dulu. Kemarin Ustadz Faris ya? Ustadz Faris. Kita ada durasi. Ya ciri-cirinya. Beliau adalah bangsawan. Iya, bangsawan Mekah. Iya. Yang pastinya juga laki-laki. Iya, Laki-laki kan paman. Tidak mungkin paman perempuan. Siapa perempuan jadi Pasti bibi. Iya. Tapi paman dari pihak ayah atau dari pihak ibu nih? Nah, itu dia ayo aja. Nanti kita tanya Ustadz Faris lah ya. Iya. Yang pasti dari pihak ayah. Iya. Terus Dari pamannya. ya. Paman abis itu beliau adalah saudara jauh dari Rasulullah, itu paman jauhnya. Terus bangsawan Mekah, paman jauhnya, dan beliau ini salah satu dedengkot. Sabar. Ya Allah. Ayo, yang ketiga. Yang ketiga, beliau adalah salah satu dedengkot dari kaum Quraisy, yang paling salah satu orang yang paling getol membenci Nabi. Getol tuh bukan ya? Gatal. Getol itu Udah nggak usah nyari. ada. Ya, dan siapakah dia? Ya, dia itu dan beliau adalah belum. beliau. Masih ada lagi jadinya kan, masih ada lagi. Kayaknya Pasti paling tampan. Tidak. Tidak. Kok tidak? Ya. Apa dari suku apa? Dari suku Quraisy. Ya maksudnya Bani apa? Di Ustaz ini tahu dong itu masalahnya, soalnya di Ustaz tidak jelaskan, disilatkan. Ini menjebak, dia menjebak. Berarti langsung saja. Oke, langsung saja. Dia beliau adalah Abu Jahal. Jahal. Dan inilah ayam sayurnya yang kemarin yang dibahas adalah Abu Jahal. Oh iya, beliau ini juga ayah Abu Jahal ini meninggal pada saat perang. Ya, dibunuh oleh dua orang anak kecil. Iya.
Menarik. Oke. Dan hari ini kita akan bahas. Kita pengen bahas salah satu sahabat juga yang Ya. bisa dibilang Galak unik keren. lah. Unik, gak kalah keren juga, gak kalah Keren. tampan juga. Tapi sebelum bahas sahabat ada kata-kata keren nggak sih? Wih, Ya, betul. ya. Sahabat ini kebetulan dia identik dengan Dia kata-kata. jago bikin quotes asik. Apa paling sering dibikin quotes kata-katanya gitu. Nah, karena ikan lele. Iya. Ya gitu ya. Saya- Menyala nih. Nah, karena sahabat ini identik dengan kata-kata, maka kita juga mau ngasih kata-kata. Ayo mulai dari Fajrin. Ayo Fajrin. Waduh. Ini kata-katanya ini harus bagus. Iya. Harus bagus. Bukanlah. Saya dulu ya. Iya, coba silakan Ustaz. Dimulai dari Jadi suatu ketika beliau pernah mengatakan laukan dinu birra'i, kalaulah agama ini hanya menggunakan logika saja, lakana asfal khuf aula bil masih min awwaliha. Maka saya bagian bawah khuf lebih berhak diusap ketika berwudu dibandingkan atasnya. Jadi ternyata agama kita bukan hanya sekedar agama yang menggunakan logika. Ya, logika penting, tapi tidak semua hal gitu loh. Ada beberapa perkara dalam agama kita yang mungkin akal kita, logika kita nggak nyampe gitu. Tapi tetap karena itu bagian dari perintah, maka mau nggak mau harus ikut. Sekarang misal saya ana jelasin salat maghrib berapa rakaat? 3. Kenapa harus 3? Masuk akal kan? Wow. Tapi karena itu bagian dari perintah, walaupun kita belum dapat hikmahnya, tapi tetap harus kita lakukan. Oke? bagian dari kita. Khuf semacam kaos kaki, tapi dia terbuat dari kulit lah yang sampai menutup mata kaki, digunakan pada musim dingin. Kalau kedinginan kan ya biasanya kaki duluan dong. Iya. Pernah kedinginan nggak? Pernah. Pernah. Biasanya kan kaki yang kedinginan kan. Nah, ketika kita menggunakan khuf yang kotor mana atas atau bawah? Bawah. Bawah. Tapi ketika kita menggunakan khuf dan sebelumnya sudah berwudu lalu wudunya batal, mau wudu lagi, nggak perlu bagi kita untuk nyopot untuk melepaskan khuf. Lalu yang diusap mana? Logika, karena yang bagian bawah yang kotor, bawah dong. Iya. Tapi ternyata dalam syariat Islam bagian atas. Oh. Satu lagi ya. Oh, ini menggunakan logika nih. Contohnya. Puyeng-puyeng dah. Iya. Puyeng-puyeng. Bingung. Bukan bingung. Kita jadi main logika ya. Iya. Satu lagi. Sandi mau sholat, tinggal takbir Allah, tiba-tiba kentut, batal dong. Iya. Otomatis harus Wudu lah. Wudu. Pertanyaannya, kenapa ketika wudu, mohon maaf, bagian dubur tidak diusap? Padahal dia merupakan hal utama yang menyebabkan wudu kita batal. Seharusnya, mohon maaf, bagian dubur diusap dong, kan dia yang bikin kita batal wudunya. Masuk akal. Tapi ini disuruh wudu. Masuk akal. Tapi ketika wudu, kenapa bagian dubur ini nggak kita usap? Ayo Biasanya Anca, ayo. haknya. Biasanya bahasa logis nih. Iya kan? Ayo Anca. Oleh sebab itu, tidak semua hal di dalam agama kita harus dilogikakan. Tapi Allah cuma minta kepada kita, mau patuh nggak terhadap aturan ini. Makanya beliau sampaikan, "Kana dinu birra'i," kalau seandainya agama kita hanya menggunakan logika saja, lakana asfal khuf aula bil masih min awwaliha. Betul sekali. Tapi teman-teman, bukan berarti logika tidak digunakan. Ya, tetap digunakan. Iya. Tetap digunakan. Ya sampai ini biasanya dipotong. Habis itu dipotong, di framing, dibuat. Iya. Oh, betul kata Ustadz, ya, agama ini tidak boleh menggunakan logika. Toki dia. Nah, Oke, lanjut. kata-kata lain. Kata-kata lain. Ayo. Kata-kata lain. Anca. Ayo Anca. Nah, hari ini ya. Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Siapa apa sih nggak ada dalilnya aja. Siapa? agak sulit ya. Kata-kata hari ini. Ya. Jangan berhenti di titik akhir, tapi mulai dari awal untuk mencapai sebuah keniscayaan. Menyala bos. Ceritakan. Ayo Fajrin. Wow. Silakan tadi kata-kata hari ini. Oke. Sudah. Ya, kita bagian tengah. Nanti biasanya yang tutup itu biasanya linggong, Oh, iya. paling merian. Puyeng dia. Betul. Mikir, harus dimikir dia. Iya. Kata-kata hari ini. Jangan takut mencoba. Apapun hasilnya, setidaknya punya hasil. Bingung. Iya, maksudnya setidak sekurang-kurangnya kita sudah mengupayakan apa yang bisa diupayakan gitu. Kalaupun hasilnya buruk, evaluasi jalan ke depannya jadi lebih baik.
Tapi kalau hasilnya lebih baik, berarti jadi catatan. Gitu. Panjang banget penjelasannya. Harus dijelaskan. Oh, iya. Bagus. Oke, itu dia tadi kata-kata hari ini. Belum. Curang. Satu semua. Main blind di otakku. Ini bebas sih, kata-katanya bebas sih. Bebas. Terakhir ya. Iya. Biasanya kata-kata lebih hari ini Ramadan udah tinggal. Kata-kata hari ini Ramadan udah setengah bulan berlalu nih. Kok kamu masih gitu-gitu aja? Kok nggak nyambung ya? Nggak nyambung ya? Nama Tepuk tangan. Ya. Buat diri kita masing-masing. Ya. Terakhir abis ini kita udahan. Iya. Semua akan berlalu. Ya itu dia tadi kata-kata hari ini udah selesai. Maka selesai juga kan? Selesai juga acara kita. Semua tidak ada yang abadi. Tidak ada yang Tidak ada yang abadi ya. Oke, masih Langsung aja. bersama saya ya, Ode dan Iya, Fajrin, Dan Sandi. saya Sandi. Saya Husain. Jadi gabungan. Iya. Oke. Hari ini kita bahas apa sih sebenarnya? Nah. Tadi seorang sahabat yang suka Iya. bikin kata-kata. Ya, yang sering dikutip kata-katanya. Dikutip kata-katanya. Iya. Jadi mungkin teman-teman Apakah udah akan- sering kenal sama yang namanya Kak Agim lah ya. Ya, apakah dia Kita juga punya nih Kak Agim versi Islam nih. Agim. Agim Islam kan? Game. Sama. Game. Oh iya sih, bukan itu ya? game sih. Game sih. Iya. Game. Karena kan Kak Agim ini kan terkenal dengan bikin kata-kata yang pokoknya menginspirasi, yang bisa bikin galau juga, ya kan? Iya. Nah kita juga punya nih salah satu sahabat yang juga bisa bikin kata-kata yang luar biasa nih. Langsung aja kita. Mendeskripsikannya dia bingung tuh. Iya, sahabat ini kata-katanya itu sering dikutip karena dia kritis gitu. Menurut saya pribadi sebenarnya sahabat ini bahkan lebih jauh lebih hebat dibandingkan Kak Agam. Iya. Karena kata-kata Kak Agam memulai ketika semua orang sudah ada, kata-kata sudah banyak. Tapi sahabat ini memulai ketika Dunia belum ya, kenal. Iya. Iya. belum ada. Influencer zaman Rasulullah belum ada. Witis nih, Iya. witis kan. Tuh, nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ngobrol sama Ustadz soal sahabat ini. Iya. Rasanya si Ustadz pengen nanya sih Ustadz. Ciri-ciri. Ya, kita bahas Belum. latar belakang Langsung dulu. aja sih Ustadz. Misalnya kalau ciri-ciri kan mungkin nanti di akhir-akhir lah kita langsung Iya. sebut Oke. ciri-cirinya. Langsung aja sih Ustadz. Karena kan sahabat ini kan jago bikin Quotes. sering banget bikin quotes nih Ustadz. Kok bisa sih Ustadz? Kok bisa sih Latar quotesnya belakang bisa dipakai sampai di zaman sekarang gitu Ustadz? Kita bahas latar belakang dulu nggak sih? Udah nanti aja latar belakangnya deh langsung. Penyebab aja kita dulu nih. masuk, Iya di Ya, quotesnya bagus. langsung di quotesnya. Ya. Kenapa? Judulnya kan latar belakang, jadi belakangan. Atau rumusan masalah. Jadi kita bahasnya skripsian. Jadi kira-kira kok bisa sih Ustadz sahabat ini kata-katanya tuh sering banget dipakai gitu Ustadz sama orang-orang sekarang gitu Ustadz. Iya, apakah- Quotes-quotesnya? Apakah memang kata-katanya mencerminkan anak muda sekarang kan? Atau memang kata-katanya memang powerful itu? Sepowerful. Oke. Udah belum ngomong ya? Gantian lo ini mau ngomong dari tadi nggak ada selang, nggak ada selak. Dia bersalah. Jadi memang sahabat ini terkenal dengan apa kepintarannya. Jadi Allah Taala memang menganugerahkan kepada beliau terkait dengan keilmuan yang luar biasa. Jadi bukan membandingkan dengan sahabat yang lain, tapi beliau memang merupakan salah seorang sahabat yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Karena ternyata memang masih familinya Nabi juga sebenarnya. Ini ciri-ciri orang yang dari kelas 1 SD ranking 1. Ya, ranking 1. Belum ada kelas dulu. Belum ada kelas dulu. Jadi dari dulu memang beliau karena cerdas, ya kalau kita mau spill dikit-dikit ya beliau termasuk dari golongan awal yang masuk Islam lah. Bahkan beliau itu masuk Islam ya ketika usia masih muda sekali. Jangan bilang kecil ya, jangan bilang usianya, nanti spill lagi. Iya, siap. Pokoknya masih sangat muda lah beliau masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Nabi ini pernah mengatakan kalau seandainya aku ini merupakan kota ilmu, beliau ini merupakan pintunya. Kan luar biasa. Berarti ini kan merupakan sebuah indikasi bahwasanya ya nanti ke depannya juga kata-kata beliau akan senantiasa digunakan. Bermanfaat. Luar biasa. Apapun nih, mungkin dia jadikan jadi apa? Luapan hati gitu. Padahal kan sebenarnya kata-kata beliau kan maksudnya
banyak kan nasihat-nasihat lainnya. Banyak, banyak. Sekarang biasanya yang dipotong-potong nih jadi quote-quote itu biasanya yang soal-soal perasaan, patah hati. Itu biasanya yang galau-galau. Ya, yang perasaan yang suka seseorang tapi nggak bisa bilang, gitu. Wadidaw. Aduh. Ya, Jika tadi kan dari kecil kan udah Islam kan Ustaz. Ya dari kecil. Alhamdulillah kita juga dari kecil juga alhamdulillah udah Islam juga. orang-orang pilihan. Orang-orang yang bisa yang dari kecilnya Muslim itu orang pilihan. Tidak semua orang dari kecilnya Muslim. Jadi orang pilihan. Siap. Ya, bagaimana? Betul balik. Benar juga. Tapi setiap manusia kan terakhir dalam kondisi muslim. Ya. Kata Nabi apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah kan. Setiap manusia terakhir dalam kondisi fitrah itu muslim. Ada backingan saya, aman. Oke, kita lanjut lagi. Silakan tadi. Tadi kita bahas mungkin penyebabnya tipis-tipis, tapi Dia dari tadi ngomong-ngomong. Iya, nggak ada kesempatan. bukanya pokoknya. Ayo. Nggak ada kesempatan. Ayo. Enggak, mau Google. Materi. Oh enggak. Oke, lanjut. Ya, kita bahas latar belakangnya dulu sih, Ustaz. Penasaran soalnya dari tadi nih ngomong penyebab latar belakang. Sukunya dari mana? Nama bapaknya mungkin atau yang masih latar belakangnya lah. Oke, sukunya dari suku Quraisy. Suku Quraisy sama seperti sahabat-sahabat yang sebelumnya mungkin yang tadi awal kita spill. Ya. Keren nunjuk gini. Kan masih dari suku Quraisy kan. Dan beliau masih ya keluarga dekat lah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih keluarga dekat banget malah. Dekat banget. Ada nama ayahnya nggak sih? Ayahnya langsung ke spill sih. Jangan deh. Ada ancam, nggak usah deh. Julukannya Ya, julukan juga atau julukan yang jarang ini kali ya. Iya. Yang jarang didengar ya, Al-Murtadha. Oh. Murtadha itu ya yang diridhoi. Yang diridhoi. Itu julukan yang jarang orang mengenal ya kan. Iya sih. Biasanya orang tuh bukan Syedi. Masih di Al-Faruq ya kan, Iya. Umar gitu kan. Zulnurain misalnya. Ustaz, apa sih penyebabnya kenapa sampai beliau tuh bisa suka bikin kata-kata? Apa hal latar belakang kenapa dia suka bikin kata-kata? Di antara penyebabnya karena beliau yang paling dekat dengan Nabi. Itu Beliau senantiasa berinteraksi dengan Nabi sehingga mungkin mendapatkan ilmu yang lebih banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga melalui lisan beliau ingin menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, maka keluarlah kata-kata berbagai macam kata-kata yang bijak, quotes gitu. Jadi kebijaksanaan nular ya. Ya. Jadi ya dekat-dekat Ustaz, siapa tahu ilmunya nular. Tapi saya bukan Ustaz. Ya, orang yang berilmu. Saya mencoba untuk menjadi orang yang baik lah, masih mencoba, masih belajar. Alhamdulillah kita dan masih juga mencoba. Kita juga masih mencoba. Ya, latar belakangnya kita bahas latar belakang. Latar belakang. Udah tadi kan latar belakang kan Udah selesai latar belakang. Iya, betul. Nah, latar belakang Kita udah ngapain? Iya. Latar belakang tadi udah nih kita bahas soal apa ya? Kata-kata yang mungkin paling kalau kata menurut dari Ustaz beliau sendiri. mungkin paling terkenal di zaman sekarang. Ustaz, ada nggak sih Ustaz yang Ustaz Kita tahu? cari dulu di sini. Oh ya, Google dulu. Sabar ya. Iya. Di antaranya ya, Iya. ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta. Ketika engkau memiliki ilmu, maka ilmu akan menjagamu. Tapi ketika engkau memiliki harta, maka engkau yang menjaga harta. Iya. Mirip sih. Bagus sih. Yang lain. Ya, kalau dari saya sendiri Ustaz sebenarnya lumayan jarang pikir ingat perbendaharaan kata-kata dari menjarang. Saya justru ingatnya itu kata-kata pepatah Cina. Ya, entah apa. Pepatah Cina ada satu pepatah Cina. Pepatah Cina. Dari Cina juga, Cinanya. Cina Tenggara. Cina Binonggo. Ya, ada satu pepatah Cina mengatakan adalah jika ingin menghidupi
Jika Ini pemberian terbaik untuk seorang nelayan adalah mengajarinya memancing, bukan memberikannya ikan. Iya. Itu kan sebenarnya kan mirip-mirip tuh. Mirip-mirip. Memberikan ilmu lebih penting dibandingkan hartanya. Fisiknya esensinya jauh lebih penting dibandingkan harta. Hanya kenapa kita ingat kata-kata Cina sih? Mungkin terlalu sering baca. Ada juga saya kata Cina sih. Apa? Jadi bunyinya tuh kucing syufang. Ya. Ini hoax teman-teman, ini hoax. Itu kayak- saya asli loh, itu asli bisa dicek. Ya. Ayo Anca, kata-kata dari mana? Ini kata-kata kata-kata apa? lagi nih. Kata Aduh. Cina nih, Cina nih. Tadi kan Cina Kata udah. Cina. Nah, Apa nih, Ustaz Spanyol? tadi Arab, Cina. Ini apa? Jepang. Kalau kata-kata yang nanti ini adalah dari Soekarno. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terlalu pasaran. Oh iya Ustaz, ngomongin soal sahabat ini nih Ustaz. Kira-kira ada nggak kelebihan lainnya selain dia membuat suatu quotes-quotes atau kata-kata? Ada. Ya, yang berikutnya beliau sangat terkenal dengan keberaniannya dan juga keahlian dalam perang. Dalam banyak sekali perang, beliau itu senantiasa berada di barisan terdepan. Di dalam perang pertama yang diikuti oleh Nabi, Ghazwah kan? Kalau Nabi ikut kan namanya Ghazwah. Ghazwah. Jangan Gazwah. Itu orang Betawi, orang Jakarta tuh, orang Ambon Gazwah. Ghazwah. Goin. Ya, ghaib. Jadi kalau Ghazwah itu perangnya diikuti Nabi. Kalau perang yang enggak diikuti Nabi atau Nabi hanya sekedar ngirim pasukan, itu disebut sebagai syariah atau bentuk jamaknya saraya. Ekspedisi gitu ya. Ya, kayak ekspansi, kan? Ekspedisi. Oh, apa? Gozwah. Ekspedisi JNT namanya. JNT apa gitu Pak? Ninja Ya, si Express. cepat. Ayo cepat taruh iklan di sini. Jadi di dalam perang Badar pernah kan terjadi kemarin sempat beberapa episode yang lalu mubarazah. Juga langsung tuh one by one. One by one. Iya. Ya kan? Ya, beliau itu dan beliau menang. Bukan hanya satu kali, beberapa kali dalam pertempuran. Wow, Satu lawan satu. ya. Ya. Dan beliau menang dengan sangat mudah. luar biasa. Apakah saat beliau menghempas pedang langsung kata-kata mulai keluar? Ya enggak lah. Itu jadi perang kata-kata dong. Pantun. Buru-buru ikan lele. Beta kecewa anjing, beta kira yang keluar apa dari ini. Perang kata-kata. Astagfirullah. Masa jawab pedang. Kan bisa berusul-usul mungkin Iya. La ilaha illallah Iya. Akbar. Iya, benar sih ada istilah bersilat lidah itu ada. Iya. Benar, tapi bersilat lidah itu bukan Bukan silat pada sambil saat ngomong. momen perang, bukan Iya. ya, bukan. Tapi Alhamdulillah. maksudnya menarik karena beliau punya kata-kata yang masih relevan sampai sekarang. Jadi walaupun sudah jauh di zamannya, tapi masih bisa relevan di zaman sekarang nih. Kira-kira ada satu kata-kata yang beliau yang masih diingat nggak? Dia bingung lagi. Saya lagi. Pancing lagi. Jadi saya lagi. Tahu dia buka bingung, jadi buka kosong. Ada apa? Kata ini, tapi kalau kata-kata ini kalau disebutin, langsung orang pada tahu deh. Nggak apa-apa. Soalnya kata-kata ini paling terkenal. Oh iya. Apa? Nggak apa-apa kan udah mau selesai nih. Oh iya. Udah mau selesai nih. Iya. Udah mau selesai dong. Kata-katanya itu tentang jangan pernah memaksa orang untuk mengenal dirimu. Wow. Karena yang benci saja, karena orang yang benci, udah tau lah kan kelanjutannya. Iya. Oh iya betul. Kalau yang kata-kata ini beliau bukan nih yang apa cintai orang sekedarnya dan bencilah orang sekedarnya saja. Umar bukan ya? Itu bukan. Oh bukan ya. Oh itu yang lain ya, yang lain. Iya. Sorry. Iya, Saya kalau dari yang dulu sekedar tuh dia aku juga tuh mah. yang halalkan atau tinggalkan kan juga dari dulu juga tuh. Oh iya. Anjir, dia mengkoleksi kata-kata semua yang apa yang Pasaran. bukan pasaran, tapi maksudnya hubungannya dengan perasaan gitu-gitu, galau, tinggalkan tuh hal Kan kata-katanya beliau. Yes. Kan kata-katanya sahabat ini. Tapi maksudnya kan banyak kata-katanya beliau ya. Enggak kirain sedang mendeskripsikan hati gitu, yang Bisa, sedang bergejolak. Oh ya Ustaz, dari sisi Rasulullah nih, Rasulullah melihat si sosok sahabat ini seperti apa kira-kira Ustaz? Biar kita bisa ini Saya kayak beliau juga gitu ya. gitu bisa kayak beliau. Tadi sebenarnya udah di-spill kan? Oh iya. Apa? Tadi apa? Apa? Surat Iya. Al-Fatihah.
Bukan. Oh iya, keberaniannya. Bukan, sembarangan dia lupa. Jadi ketika Nabi mengatakan kalau seandainya aku itu ibarat kota ilmu, Ilmu, ya beliau maka ini pintunya. Pintu ilmu. Jadi ternyata banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan kalau seandainya kita datang ke sahabat ini, karena berbagai macam Ilmu didapat. yang berada di dalam dirinya. Saking dekatnya beliau dengan Nabi, beliau ini akhirnya diangkat sebagai seorang pespil nggak? Seorang khulafa Rasyidin. Orang keluarga. Seorang keluarga, ya. Jadi Keluarga keluarga banyak. keluarga dan dalam keluarga. Iya. Oh, dalam keluarga. Keluarga itu kan banyak. 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 Jadi belum tentu. Jadi tahu juga. Kalau dulu kan banyak. Apalagi kan masih orang Arab kan maksudnya silsilah keluarganya itu kan sangat terjaga kan, gitu. Apalagi Rasul sendiri yang nasabnya dari Nabi Adam sampai di beliau kan nasabnya jelas kan. Jadi Jadi pasti keluarganya banyak. satu lagi, saking apa ya, sahabat ini nih, sahabat yang kita ceritain ini, dia itu saking nggak mau ketinggalan terkait kepentingan Ustaz bisa beli terkait dengan ilmu, pokoknya beliau itu sangat semangat sekali untuk mencari tahu. Jadi suatu ketika beliau ini malu untuk menanyakan hal ini kepada Nabi. Kata beliau, suatu ketika aku berada dalam situasi keluar Nazi. Oh, Cuma saya malu untuk menanyakan hal ini kepada Nabi. Kenapa malu? Karena hubungan saya dengan Nabi begitu dekat. Oke? Menjadi apanya Nabi gitu loh. Malu. Kalau kita kan malu gitu ya udah kita nggak mau nanya lagi. Cuma kalau beliau enggak, cari akal dong. Orang bilang otak panjang. Otak panjang. Istilah Caranya baru. gimana? Istilah baru. Caranya gimana? Jadi beliau ini sahabat ini minta ke sahabat yang lainnya, coba dong tanyain ke Nabi, hukumnya apa sih? Maka Nabi sampaikan, irsil dzakaraka thumma tawadda. Bersihkanlah kemaluanmu, lalu setelah itu wudhu. Ini menandakan bahwasanya ketika masih keluar, itu kita nggak wajib mandi. Yang wajib bagi kita hanya membersihkan kemaluan kita, wudhu lalu selesai. Berarti hadasnya bukan hadas besar, hadas kecil. Ini kan menandakan sangat ingin mengetahui terkait dengan ilmu kan. Ilmu apapun dicari, yang penting mendekatkan diri ke Allah, bukan ilmu sihir. iya. Bukan ilmu kodam, Iya. cek kodam, enggak ya. Apalagi ilmu judul. Judul. Pokoknya kalau ilmu yang mendekatkan diri ke Allah ya nggak apa-apa. Menarik ya. Berarti ada beberapa tadi itu yang sudah ke spill, ada beberapa Iya, banyak kan bagian dari keluarga Nabi masuk Islam sejak usia muda. Mudah banget bang. Ya, dari kaum Quraisy, Quraisy. kan, dari kaum Quraisy. Habis itu keluarga Nabi, menjadi keluarga Nabi kan, keluarga inti dalam inti keluarga. suka bikin kata-kata. Bijaksana. Sangat pemberani. Iya, sangat Sangat pemberani. Memiliki senjata yang sangat terkenal. Apa tuh? Jangan di spill. Oke. Bentuk senjatanya langsung ketahuan. Nah, jadi kalau teman-teman udah bertanya-tanya kira-kira siapa gitu ya, langsung ditulis di kolom komentar. Ya, cepat banget ya. Bukan, ini cuma sekedar pengen dari kamu. Emang berapa lama sih? dirangkum kan tadi. Udah berapa tadi? Luar biasa banget ya sahabat ini ya, luar biasa banget. Biasa. Bahkan tadi kan di perang Badar juga menjadi barisan paling depan. Ya. Alhamdulillah. Perang Badar, perang Uhud di saat sebagian atau banyak ya ada kan yang mundur kan 300 yang mundur. Kemudian kan umat Islam terpukul mundur juga kan pada saat itu. Maka beliaulah yang mempertahankan barisan Nabi pada saat itu. Beliau yang melindungi Nabi. Beliau bertahan. Bayangkan ada dikepung 300 orang dan Bukan dikepung 300 orang, 300 orang ini Itu yang 300 orang yang mundur yang tidak mengikuti perang. 1000 orang 300 banding 1000. Awalnya kan jumlah umat Islam 1000. Oh iya. Dihasut sama orang munafik. Mundur 300, sisa yang maju perang ini 700 saja. Melawan 3000 orang. 700 sama 3000. Kirim dan Anda berdiri di tengah-tengah 3000 orang. Tidak perang saya bayangin kalau bukan dalam keadaan perang saja. Berdiri 3000 orang terus 3000 orang tatap. Itu gimana? Rasanya. Tapi yang Ustaz, dia juga nggak kalah berani sih Ustaz. Berani apa? Kita juga sering berada di barisan depan Ustaz. Iya. Kalau lagi bagi-bagi berkah Jumat. Iya, itu kita iya. di depan itu bukan berkah Jumat. Kayaknya masjidin. Katong beda masjid deh. Oh, beda masjid ya? Beda masjid. Kayaknya bukan Buat deh. tajil. Tapi berani nih, benar berani.
Apa sih? Kapan halalin dia? Berani? Ini membuktikan keberaniannya Pak Jin belum sampai di situ. Masih berani dalam hal yang lain. Iya. Kalau hal ini tuh Allah sudah ada rencana. Insya Allah, insya Allah. Masih rencana. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kan puasa nih. Amin, ya Allah. Amin. Amin. Tapi Diamin. kok biasa kok bentar-bentar di kolanya dan juga kamu udah tuh. Aku udah tuh lari ke sana belum? Ayo. Tuh, habis suaranya. Ya. Masih habis suaranya. Minum dulu. Jadi cukup udah 4. menarik. Iya. Udah 4 kan? 4. Apalagi nih kita 4 mesti nih. kulik. Banyak ya. Sebenarnya kalau mau bahas sahabat ini sebenarnya banyak yang bisa kita bahas sih. Kebijaksanaan beliau. Kebijaksanaan. Dan juga beliau terkenal dengan kesederhanaannya juga. Oh, beliau Jadi sederhana. walaupun beliau itu merupakan seorang pemimpin, kadang-kadang kan dijadikan sebagai pemimpin oleh Nabi kan dalam perang, tapi beliau itu memiliki sifat sederhana sekali. Ya. Oke. Sederhana. Karena pemberani Tapi sederhana bukan Memiliki miskin ya. keyakinan. Sederhana Enggak, bukan beda. miskin. Sederhana maksudnya Tapi bukan dalam arti tiba-tiba berusukan juga ya. iya. Bukan sama yang kayak itu bukan. Bukan mirip toko Syiah. Toko di suatu negara. Ya. Di suatu negara di suatu zaman. Kan toko-toko jahat itu kan banyak di segala zaman, di segala negara banyak. Contoh Firaun. Toko-toko yang bermasalah lah gitu kan. Firaun kan kita tahu negerinya kan kaya juga, tapi kan rajanya bermasalah. betul. Pokoknya kalau ngomongin sebenarnya punya panjang lah ya, panjang. Iya. Dan juga nih teman-teman, beliau juga tuh nikahnya tuh sederhana. Tuh. Apa yang Tadi sederhana? tadi katanya sih mau dibahas. Dia mau bahas sendiri, dia bahas. Jadi kan salah satu kisah beliau juga yang unik. Iya. Iya sih. Jadi beliau juga kan juga tuh kisahnya apa? Ketika menikah juga tuh nikahnya tuh sederhana. Ini kode Ustaz, kode buat nanti sih. Ustaz yang lama Si dia. jadi sudah Ustaz buat nikahin deh. Saya mau Ini kode buat si dia, nikahnya sederhana ya. Oke. Kami itu bingung ini. Sama soalnya kalau kita spill sedikit lagi langsung kebuka, langsung Iya. ketahuan. Ini harus hati-hati sekali. Nah, itu udah 4 tadi kan, ibronya kita udah dapat mungkin apalagi nggak ada lagi ya berarti terlalu banyak ketawa dia sendiri. Pokoknya beliau tuh terkenal banget dengan kata-katanya yang luar Iya. biasa. Dari tadi diulang-ulang. Ya emang kata-katanya udah. Iya. Pokoknya kalau cari internet tuh kata-kata tentang sahabat ini tuh, wah pokoknya tuh. Tapi Apalagi yang jangan pernah maksa apa? Ente ngomong bukan tawa. Dibayar di sini buat ngomong. Ini bahaya nih. Ketawa. Nanti judul videonya nih, isinya cuma ketawa doang. Tapi nggak apa-apa. Nanti Kepala saya bisa berkeringat loh, serius. Karena kalau videonya terlalu panjang, biasa orang bosan nontonnya. Iya. Jadi lebih baik kita isi dengan ketawa aja. Iya. nanti dikat ya. Intinya tuh yang mencinta akan berusaha untuk mengenalmu, sedangkan yang benci, walaupun kamu sedekah pun pasti juga tetap akan membencimu. Ya itu isi luapan hatinya Pak Jirin ya teman-teman. Nah itu kata-kata beliau. Oh iya. Itu quotesnya beliau yang sering banyak dipakai. Kira tadi curhat gitu. Oke, berarti kita udah dapat beberapa ciri-ciri nih dari Iya. sahabat ini. Yang pertama, Kita udah tahu ya ciri-ciri beliau adalah orang Quraisy. kedua. Habis itu beliau adalah saudara masih keluarga Nabi. Nah, ketiga. Beliau ini salah satu tokoh yang sering dijadikan pemimpin pada saat perang-perang. Oke. Ya. Yang keempat. Keempat, Memiliki senjata istimewa. senjata istimewa ya. Dan yang kelima. Namanya bukan Burhan, yang kelima Namanya bukan Burhan. Sudah dipastikan namanya bukan Burhan. Oh iya, gitu. Yang pemberani dan juga yang pastinya suka bikin kata-kata. Bijaksana. Bijaksana. Jadi kalau teman-teman sudah tahu jawabannya bisa langsung tulis di kolom komentar. Ya, komentar. Dan lupa like, Dan subscribe. subscribe channel ini. Dan sebelum tutup dulu, hanya kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Ada dong, ada dia. Ayo. Ada dia. Apa tuh? Kata-kata hari ini, jangan cari channel yang lain, cukup di Tongkrongan Halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Bye.